Halo semua, selamat datang kembali di Kabar Finansial. Mempunyai tabungan merupakan impian bagi banyak orang. Namun demikian, meski terkesan simpel, nyatanya menabung bukanlah perkara mudah. Bahkan tidak sedikit seseorang yang memiliki penghasilan yang cukup besar, ternyata mereka masih kesulitan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung. Hal ini karena sulitnya menabung bukan hanya disebabkan oleh minimnya pendapatan, melainkan juga dipengaruhi oleh beberapa hal, mulai dari gaya hidup, perilaku impulsif, alpa dalam mencatat pengeluaran, dan lain sebagainya. Agar mempunyai kebiasaan menabung, sebetulnya ada sejumlah cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan menerapkan prinsip Kakeibo yang biasa dilakukan oleh orang Jepang. Kakeibo adalah metode pencatatan pendapatan dan pengeluaran uang secara rutin untuk mencapai suatu tujuan keuangan. Metode ini juga bisa disebut sebagai buku rekening untuk rumah tangga. Metode Kakeibo ini pertama kali diperkenalkan oleh jurnalis perempuan pertama asal Jepang, Hani Motoko, pada tahun 1904. Metode ini diciptakan untuk membantu para perempuan di Jepang yang sibuk dan sulit mengatur keuangannya kala itu. Pencatatan dalam metode Kakeibo ini dilakukan secara manual. Artinya, perempuan Jepang harus menuliskannya dengan tangan. Hasilnya, lewat pencatatan itu, mereka jadi lebih disiplin untuk menempatkan pengeluarannya sesuai dengan pos yang telah dibuat dan ditentukan. Banyak yang menilai metode Kakeibo berhasil karena pencatatan manual tersebut, sebab mereka jadi dapat mengingat dan menghargai pencatatan yang sudah dibuatnya. Selama 116 tahun, Kakeibo masih bertahan dan digunakan banyak orang untuk membuat keputusan finansial yang lebih baik. Dengan menerapkan Kakeibo, mereka jadi terbiasa untuk membuat pertimbangan keuangan yang matang. Bahkan, Kakeibo dipercaya sangat efektif untuk memangkas pengeluaran hingga 25%. Perlu diketahui, pencatatan dengan metode Kakeibo tidak hanya mengacu pada pengeluaran dan pemasukan semata. Sebelum menerapkannya, seseorang perlu menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, berapa banyak uang yang dimiliki? Pertanyaan ini merujuk pada total penghasilan bulanan yang diterima. Kedua, berapa banyak uang yang ingin saya simpan? Setelah mengetahui total pendapatan dari pertanyaan pertama, kamu akan diarahkan untuk menentukan jumlah target tabungan yang diinginkan. Selanjutnya, tentukan jangka waktu menabung untuk mencapai target jumlah tabungan yang diinginkan. Ketiga, berapa banyak yang saya belanjakan? Pada pertanyaan ini, kamu diarahkan untuk mengelompokkan 4 kategori pengeluaran, yaitu pokok, opsional, wawasan, dan ekstra. Pengeluaran pokok mencakup kewajiban yang harus dibayar dan biaya kebutuhan sandang dan pangan. Selanjutnya, pengeluaran opsional atau sekunder mencakup biaya untuk menikmati hiburan. Pengeluaran wawasan adalah uang yang dikeluarkan untuk membeli buku, majalah, e-book, atau sarana belajar yang menambah pengetahuan. Sementara, pengeluaran ekstra mencakup biaya tidak terduga. Dengan pembagian kategori tersebut, kamu dapat mengetahui pengeluaran mana yang harus didahulukan dan diabaikan. Keempat, bagaimana saya bisa meningkatkan jumlah uang yang ditabung? Kamu dapat menjawab pertanyaan ini dengan menghitung jumlah uang yang sudah berhasil disisihkan untuk ditabung saat ini. Caranya, hitung selisih pendapatan dengan pengeluaran. Kemudian, pasang target untuk meningkatkan jumlah selisih tersebut. Jawaban-jawaban dari keempat pertanyaan tersebut akan membuat kamu lebih mudah untuk memahami tujuan keuangan yang akan dilakukan. Jika 4 pertanyaan itu sudah dijawab, sekarang saatnya menerapkan metode Kakeibo. Pertama, catat pemasukan dan pengeluaran dalam jurnal khusus, baik dari pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan. Catatan ini dapat ditulis dalam sebuah buku jurnal khusus jika ingin merasakan atmosfer seperti yang dilakukan orang Jepang terdahulu. Cara yang lebih simpel dapat dilakukan lewat aplikasi pencatatan keuangan. Kamu juga perlu untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rinci setiap hari. Kedua, simpan semua bon transaksi.
Setelah selesai berbelanja, baik secara offline maupun online, kamu biasanya akan menerima bon atau tanda terima transaksi. Sayangnya, sebagian besar orang membuang atau kerap mengabaikan bon transaksi karena dianggap sebagai hal yang kurang penting. Padahal, bon transaksi berguna untuk mengetahui besaran pengeluaran baik harian maupun bulanan. Menyimpan bon transaksi juga dapat digunakan untuk melacak pengeluaran berlebihan. Cara selanjutnya adalah menerapkan prinsip mindfulness sebelum berbelanja. Mindfulness merupakan metode untuk melatih kesadaran dalam melakukan berbagai hal, termasuk transaksi pembelian. Dengan menerapkan prinsip mindfulness, kamu bisa memilah antara kebutuhan dan keinginan dari uang yang tersisa secara bijak. Dan terakhir, lakukan evaluasi pengeluaran dan pemasukan secara berkala setiap akhir bulan. Cermati kembali catatan pengeluaran harian yang telah kamu buat. Dari evaluasi ini, kamu dapat memetakan sejumlah pengeluaran yang perlu diperbaiki pada bulan selanjutnya. Bila ada pengeluaran yang masih bisa dikurangi, susun ulang rencana keuangan agar alokasi tabungan bisa bertambah. Jadi, itulah seni menyimpan uang ala orang Jepang yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari guna meningkatkan jumlah tabunganmu. Itu saja untuk hari ini, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video berikutnya.